Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Jarot selaku pengampu mata kuliah perpajakan yang sudah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk presentasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Ananda Satria dengan NIM 71014212999 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3 kali ini. Di mana kelompok kami akan membahas tentang PPH pasal 24 dan contohnya. Namun, tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani rekan-rekan saya yaitu Putri Haromah dengan NIM 71014210005 sebagai pemateri pertama. Amalika Akmala dengan NIM 71014210059 sebagai pemateri kedua. Firda Tama dengan NIM 71014210092 sebagai pemateri ketiga. Dan Lucia Ira Agustina dengan NIM 71014211146 sebagai pemateri keempat. Dalam video presentasi kali ini, kami akan menjelaskan topik materi yaitu PPH pasal 24 dan contohnya. Pengertian dan ketentuan. PPH pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPH pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri. Wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri, kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Permohonan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yaitu yang pertama, laporan keuangan dari luar negeri, kemudian yang kedua, fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri, kemudian yang terakhir, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Mekanisme pengkreditan PPH yang dibayarkan di luar negeri. Yang pertama, jumlah PPH pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPH yang dibayar atau terutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak. Yang kedua, apabila penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka penghitungan PPH pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang ketiga, penghasilan kena pajak yang dikenakan PPH final pasal 4 ayat 2 atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Keempat, dalam hal jumlah PPH yang dibayarkan atau terutang dari luar negeri melebihi PPH pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan tidak dapat direstitusi. Selanjutnya yang kelima, atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran oleh wajib pajak karena alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak. Yang keenam, dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak perlu bahkan wajib melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Yang ketujuh, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPH kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. Yang kedelapan, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.
Penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau akrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut disebut cash basis. Yang ketiga, penggabungan penghasilan berupa dividen pasal 18 ayat UU PPH dilakukan dalam tahun pajak pada saat diperoleh dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Sumber penghasilan PPH pasal 24. Adapun sumber penghasilan PPH pasal 24 yang mana sumber penghasilan yang bisa dikreditkan sebagai pengurang pajak di dalam negeri antara lain yaitu yang pertama, penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya. 2. Keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. 3. Pendapatan lain yang berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. 4. Pendapatan yang berupa sewa terkait dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. 5. Jasa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 6. Semua keuntungan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. 7. Keuntungan dari keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di perusahaan pertambangan. Dan yang ke-8 adalah keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari bentuk usaha tetap atau BUT. Batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur atau perhitungan. Yang pertama adalah jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Dan yang kedua adalah penghasilan luar negeri dibagi dengan seluruh penghasilan kena pajak dan dikalikan dengan PPH atau seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Dan yang terakhir adalah jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak atau dalam penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Jadi, jika nilai pajak di luar negeri yang telah Anda gunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan kepada Anda sehingga nilai kredit Anda kurang untuk menutup pajak terutang Anda di sini, maka Anda harus membayar jumlah terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak Indonesia. Dan apabila penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Materi selanjutnya ada perhitungan kredit pajak luar negeri. Yang pertama ada batas maksimum kredit pajak. Di sini kami mengambil contoh dari PT Sukses. Pada tahun 2019, PT Sukses memperoleh penghasilan neto dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada penghasilan dari luar negeri, sebesar 5 miliar rupiah dengan tarif pajak 40%. Kemudian yang kedua ada penghasilan usaha di Indonesia sebesar 4 miliar rupiah. Kita akan memasuki perhitungan PPH pasal 24. Langkah yang pertama kita lakukan adalah menghitung total penghasilan kena pajak. Caranya dengan menjumlahkan penghasilan dari luar negeri yang sebesar 5 miliar rupiah dengan penghasilan usaha di Indonesia sebesar 4 miliar rupiah, sehingga diperoleh penghasilan neto sebesar 9 miliar rupiah. Langkah yang kedua adalah menghitung PPH yang terutang atau dibayar di luar negeri. Di sini kita akan mengalihkan besarnya tarif pajak, yaitu sebesar 40%, dikali dengan penghasilan dari luar negeri sebesar 5 miliar rupiah, sehingga diperoleh hasil 2 miliar rupiah. Langkah yang ketiga adalah menghitung PPH terutang menurut tarif pasal 17. Di sini kita akan mengalihkan penghasilan neto dengan 25%. Penghasilan netonya sebesar 9 miliar rupiah dikali dengan 25%, sehingga didapatkan hasil sebesar 2 miliar 250 juta. Kemudian langkah yang terakhir adalah menghitung PPH maksimum yang dapat dikreditkan. Dengan cara penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan kemudian dikali dengan total PPH terutang. Penghasilan luar negerinya sebesar 5 miliar rupiah dibagi dengan total penghasilan sebesar 9 miliar rupiah kemudian dikali dengan 2 miliar 250 juta rupiah, sehingga diperoleh hasil 1 miliar 250 juta. Jadi, kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 1 miliar 250 juta rupiah. 2. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Pada tahun 2019, PT AKO memperoleh penghasilan neto dengan rincian sebagai berikut. Di negara A, PT AKO memperoleh penghasilan sebesar 2 miliar dengan tarif pajak 35% atau 700 juta. Di negara B, PT AKO memperoleh penghasilan 1 miliar dengan tarif pajak 20% atau 200 juta. Dan di Indonesia sendiri, PT AKO memperoleh penghasilan sebesar 5 miliar
Kita akan memasuki perhitungan PPh pasal 24. Langkah yang pertama kita lakukan adalah menghitung total penghasilan luar negeri dengan menjumlahkan antara laba di negara A dengan laba di negara B, yaitu 2 miliar ditambah dengan 1 miliar sehingga diperoleh jumlah penghasilan luar negeri sebesar 3 miliar. Langkah yang kedua adalah menghitung total penghasilan neto atau kena pajak. Di sini kita akan menjumlahkan jumlah penghasilan luar negeri dengan jumlah penghasilan yang ada di dalam negeri, yaitu sebesar 3 miliar ditambah dengan 5 miliar sehingga diperoleh hasil 8 miliar. Langkah yang ketiga adalah menghitung PPh terutang menurut tarif pasal 17. Di sini kita akan mengalihkan total penghasilan neto dengan 25%, yaitu sebesar 8 miliar dikali 25% sehingga diperoleh hasil 2 miliar. Langkah yang keempat adalah menghitung batas maksimum pajak untuk setiap negara. Untuk negara A sendiri, kita akan menghitung dengan cara membagi antara laba negara A dengan total penghasilan neto kemudian dikalikan dengan PPh terutang, yaitu 2 miliar dibagi dengan 8 miliar dikali dengan 2 miliar sehingga diperoleh hasil 500 juta. Untuk negara B, caranya sama, yaitu 1 miliar dibagi 8 miliar dan dikali 2 miliar, sehingga diperoleh hasil 250 juta. Langkah yang terakhir adalah menghitung total kredit pajak luar negeri yang diperkenankan. Di sini kita akan menjumlahkan batas maksimum pajak untuk setiap negara, yaitu negara A sebesar 500 juta dan negara B sebesar 250 juta, sehingga diperoleh total kredit pajak untuk luar negeri yang diperkenankan sebesar 750 juta. 3. Perhitungan rugi usaha di luar negeri. Pada tahun 2019, PT Kaltris memperoleh penghasilan neto dengan rincian sebagai berikut. Di negara A, PT Kaltris memperoleh penghasilan atau laba sebesar 1 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 35% atau setara dengan 350 juta. Kemudian di negara B, PT Kaltris memperoleh penghasilan atau laba sebesar 3 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 20% atau setara dengan 600 juta rupiah. Kemudian di negara C, PT Kaltris menderita kerugian sebesar 2 miliar rupiah. Dan yang terakhir, penghasilan PT Kaltris di Indonesia sebesar 4 miliar rupiah. Kita akan memasuki perhitungan kredit pajak luar negeri dengan cara sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah menghitung total penghasilan luar negeri dengan menambahkan laba di negara A dengan laba di negara B. Laba di negara A sebesar 1 miliar rupiah dijumlahkan dengan laba di negara B sebesar 3 miliar rupiah sehingga diperoleh jumlah penghasilan luar negeri sebesar 4 miliar rupiah. Langkah yang kedua adalah menghitung total penghasilan neto atau penghasilan kena pajak dengan cara menjumlahkan jumlah penghasilan luar negeri dengan jumlah penghasilan yang ada di Indonesia, yaitu sebesar 4 miliar rupiah ditambah dengan 4 miliar rupiah sehingga diperoleh hasil 8 miliar rupiah. Langkah yang ketiga, menghitung PPh terutang menurut tarif pasal 17 dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan 25%, yaitu sebesar 8 miliar rupiah dikali dengan 25% sehingga diperoleh hasil 2 miliar rupiah. Langkah yang keempat adalah menghitung PPh batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara. Yang pertama untuk negara A. Caranya adalah membagi penghasilan luar negeri dengan total penghasilan, kemudian dikali dengan total PPh terutang. Penghasilan luar negeri negara A adalah sebesar 1 miliar rupiah, dibagi dengan total penghasilan sebesar 8 miliar rupiah, kemudian dikali dengan total PPh terutang sebesar 2 miliar rupiah, sehingga diperoleh hasil 250 juta. Kemudian untuk negara B, penghasilan luar negerinya sebesar 3 miliar rupiah dibagi dengan total penghasilan 8 miliar rupiah, kemudian dikali dengan total PPh terutang sebesar 2 miliar rupiah, sehingga diperoleh hasil 750 juta. Sedangkan untuk negara C, PT Kaltris menderita kerugian sebesar 2 miliar rupiah. Kerugian ini tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak dan tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri. Langkah yang kelima adalah menghitung total kredit pajak luar negeri yang diperkenankan dengan cara menjumlahkan batas maksimum kredit pajak negara A dengan negara B. Negara A sebesar 250 juta ditambah dengan negara B sebesar 750 juta sehingga diperoleh 1 miliar rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 1 miliar rupiah.
Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Kami harap materi tersebut mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.